لنا وبه شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله لكل حرف وتبت بدل الآبدين والدهرين ولنكم وجبنا وسلم سبحان قول المدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masalah tsaniyah, masalah yang kedua, Abu ala Syafi'i qaulahu ana mu'minun insyaallah. Masalah yang kedua, mereka mencela atas Imam Syafi'i karena perkataan beliau ana mu'minun insyaallah, aku ini orang beriman insyaallah. Ada apa namanya, ada takyidnya itu, yakni nang babuat insyaallah. Wal jawab inna hadzal qawla manqulun an katsirin minas salaf. Dan jawabannya, ini perkataan nang ana mukminun insyaallah itu diambil daripada kebanyakan daripada perkataan ulama-ulama salaf. Qila lil Hasan amukminun anta. Pernah ditanyakan kepada Hasanul Basri, apakah engkau amukminun, apakah engkau orang beriman? Faqala insyaallah. Sidin menjawab ana mu'minun insyaallah. Artinya pandiran Imam Syafi'i itu mengikut kepada Sayyidut Tabi'in, Imamut Tabi'in, yakni Hasanul Basri. Ana mu'minun insyaallah. Artinya aku jadi Imam Syafi'i berpandir itu bukan daripada pandiranku, aku pun mau umpati pandiran daripada Sayyidut Tabi'in. Faqila lahu tastasni bihi Aba Sa'id fil iman. Apakah engkau ada pengecualian hai Aba Sa'id pada masalah itu iman? Kenapa pian ada takayud atau muqayyad babuat nang ana mu'minun insyaallah itu nah. Faqala akhafu an aqula na'am fayaqulullah kadzabta. Aku jadi Imam Syafi'i takut ketika aku mau ucap amukminun anta, aku jawab na'am, musiah Allah berucap kadzabta, engkau dusta. Ikam balum termasuk orang beriman. Nah itu karena itulah aku buat kata-kata ana mu'minun insyaallah. Wa qala Ibrahim idza qila laka amu'minun anta faqul la ilaha illallah. Pernah berkata Ibrahim radhiyallahu an, apabila ditanyakan kepada engkau amu'minun anta, apakah engkau orang beriman, maka jawab olehmu la ilaha illallah. Ada ini lain lagi. Kalau tadi ana mu'minun insyaallah, kalau orang menakuni apakah engkau beriman, maka kata olehmu la ilaha illallah. Amu'minun anta, maka kata olehmu la ilaha illallah. Wa qala marratan, dan pernah juga ia berkata satu kali, marratan ukhra, faqul ana la asyukku fil iman. Aku ujar sidin kada ragu-ragu masalah itu iman. Wa su'aluka iyahu bid'atun, pertanyaan engkau itu kepadaku itu perbuatan bid'ah. Artinya bukan gawian orang lagi bahari. Wakila li Alqamah, pernah juga dikatakan kepada Alqamah radhiyallahu an, amu'minun anta, faqala arju insyaallah. Alqamah itu sahabat, ketika ditanyakan apakah engkau termasuk orang beriman, maka si mengharap arju insyaallah, aku mengharap aku itu orang beriman insyaallah. Wa qala Sufyan Tsauri man qala ana mu'minun indallah, dan berkata Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu, barang siapa mengatakan ana mu'minun indallah,
bahwa minal kadzibin, maka orang itu termasuk daripada orang yang pendusta. Wa man qala ana mu'minun haqqan bahwa mubtadi'un, dan apabila ia berkata aku ini orang beriman yang sebenarnya, maka ia itu ahli bidah. Hakadha haka al-Baihaqi fi hadzal bab anis salaf. Kalau mukmin yang sejati, mukmin yang sebenarnya, ujar sinin kita ini belum jua. Jadi menanak manyauti juga mukminun anta, cukup ana mukminun insyaallah. Kalau bapak ana mukminun haqqan, ujar sinin, itu cuma pengakuan kita. Wal askal fihi annahu idza kana rajulu jaziman bi kaunihi mu'minan kana tawaqqufuhu batilan li'anna man kana mu'minan fi nafsi kana mu'minan indallah. Karena orang yang beriman di sisi pada dirinya sendiri, maka adalah orang itu beriman di sisi Allah. Kama anna man kana tawilan aw syaikhan fi nafsihi karena indallah kadzalika. Apabila orang nih bapadah aku ini sudah tuanya, apabila sudah bapadah tuha, berarti di sisi Allah dasar bujur orang itu tuha. Wa in kana syakan fi imanhi kana ghaira mu'minin, apabila orang itu ragu-ragu pada keimanannya, maka adalah orang itu berarti tidak beriman. Artinya kita kada boleh ragu-ragu masalah itu iman. Kita kada boleh ragu-ragu apakah aku ini orang beriman, apakah aku ini kada orang beriman. Ujasin jangan ragu-ragu. Ketika masalah beriman, kita yakin kita itu orang yang beriman. Wa jawabu inna hadal istisna laisa li syakki, dan jawabannya kata-kata ana mu'minun insyaallah, kata-kata insyaallah itu bukan menunjukkan iman itu, orang itu ragu-ragu di dalam imannya. Bal li wujuhin ukhra, tetapi ada jalan yang lain. Kenapa berbuat ana mu'minun insyaallah? Kata-kata insyaallah ketika itu ada jalan yang lain. Innal imana afdhalus sifati, iman itu seabdal sifat. Jadi seluruh sifat kebaikan yang ada lawan kita, misalnya ikhlas kah, ridha kah, syukur kah, nang paling abdol dari semua itu yakni iman. Karena biar kita ikhlas, iman kita kada ndak, maka ikhlas kita itu kada diterima. Jadi iman itu nang nomor satunya. Iman itu nang nomor satunya. Biar orang itu ikhlas, syukur misalnya, tapi kada ada imannya, tetapi kada diterima juga. Jadi sifat yang paling abdal itu iman. Fa idza qala rajul ana mu'minun haqqan faqad wasafa nafsahu bi afdalis sifat. Apabila seorang mukmin berucap ana mu'minun haqqan, maka ia mensifatkan dirinya itu seabdal-abdal sifat, karena sifatnya beriman. Fakana hadza tazkiyatan nafsi li nafsi, dan itu adalah bentuk daripada pembersihan dirinya. Wa tazkiyatun nafsi madmumatun, kita merasa diri kita itu paling baik, kita merasa diri kita itu paling suci, kita merasa diri kita itu paling benar, itu madmumatun, itu tercela. Merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling bersih. Ketika sudah timbul rasa seperti itu, orang ini kadakawa kita kritik. Kenapa ia sudah merasa dirinya paling benar? Wa tazkiyatun nafsi madmumatun. Qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu merasa diri kamu itu nang paling bersih.
cakalaki ia merasa sudah nang paling bujur daripada bininya, nang bini merasa ia sudah nang paling bujur misalnya. Fala tuzakku anfusakum. Wa qala ta'ala Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang mereka merasa dirinya itu bersih? Wal maksud min qaulina insyaallahu hatmun nafsi wa tarku tazkiyatiha. Kenapa ana mukmin insyaallah itu orang kita itu merasa diri kita itu bersih. Jadi kata-kata insyaallah itu tujuannya ujar sidin, satu hatmun li nafsi, tarku tazkiyatiha. Maklumlah kayak kita ini sifat merasa diri kita lebih benar daripada orang lain, sifat diri kita merasa al-maksud minhu at-tadubu bi dzikrillahi ta'ala fi jamil umur. Dan maksud daripada kata-kata insyaallah, kenapa ana mukminun insyaallah, itu karena at-ta'addubu, karena beradab bidzikrillah dengan zikir kepada Allah, tapi jami'il umur, dengan seluruh ini perkara. Qala Allah Ta'ala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Dalilnya, jangan kamu mengata bagi sesuatu kena aku mampu buatnya esok hari, tinggalkan misalnya pas taguring kada ingat tagawi, kecuali ujar sinin ketika kita mengerjakan sesuatu hendaklah kita mengucap ila ayyasha Allah dengan ucapan insyaallah, ila ayyasha Allah, karena sesuatu perbuatan itu tidak bisa terlaksana kecuali apabila Allah menghendaki. Ila ayyasha Allah. Summa lam yaktasir ala dhalika fi haqqil ibadi bal dzakara dhalika fi kalami nafsi wa qala haram insyaallahu aminina muhallikina ru'us sakum wa muqassirina la takhafuna. Dan sungguh kamu masuk ke Masjidil Haram insyaallah jikalau Allah menghendaki, dalam keadaan bergunting rambut dan kamu semua memotong rambut dan kamu hilang rasa takut. Wa kana ta'ala aliman bi annahu yadkhulu la mahalata, dan Allah tahu Nabi Muhammad itu masuk ke Masjidil Haram itu dalam keadaan aman. La mahalata. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-maqabir wa qala assalamu alaikum ahla dari kaum mukminin wa inna insyaallah an qaribin bikum lahikun. Rasulullah itu ketika mau ucap assalamualaikum ahla dari kaum mukminin, kami insyaallah kena akan masuk juga ke dalam kubur. Artinya Nabi wa inna insyaallah an qaribin bikum lahikun. Dan kita maksud itu nang insya Allahnya itu. Jadi kata-kata insya Allah itu bukan menunjukkan keraguan, tapi kata-kata insya Allah itu termasuk daripada zikir.
Wa hadzal luhuqu ghairu maskukin, dan ini pertemuan ada kita pacangan masuk kubur itu kada diragu. Maksud riayatul adab, padahal ujasin men kita mati pacangan masuk ke kubur itu pasti. Kenapa Nabi membuati kata-kata insya Allah? Padahal cakap cukup wa inna an qaribin mikum lahikun, kami sebentar lagi juga ke dalam kubur. Kenapa Nabi membuati kata-kata insya Allah? Lakin maksud riayatul adab, sidin menjaga adab. Fakadzalika hahuna, maka seperti itulah apa yang ada di sini nang ana mukminun insya Allah. Kenapa buat nang insya Allah itu? Karena riayatul adab. Kalau kita si di Arab kan ada waksa Innahu ta'ala syarrafa qauman, dan ketiga Allah Ta'ala memuliakan ini satu kaum biqaulihi ulaika humul mu'minuna haqqan. Ujar Allah, mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya, mereka itulah orang-orang beriman yang sejati. Wal maksud minhu kaunhum kamilina fi nataijil iman. Maksud mereka itu keadaan mereka itu sempurna pada menghasilkan iman. Wa samaratihi, dan iman. Wa qauluna ana mu'minun insyaallah aidun ila kamali halil iman. Maka kata-kata ana mu'minun insyaallah itu kembali kepada kesempurnaan hal iman seseorang. Nah, kata-kata insyallahnya itu wadzalikal kamal huwa fi'lut ta'ah. Kesempurnaan iman itu letaknya apabila orang itu mengerjakan taat. Jadi iman kita itu sempurna, artinya walaupun kita kadang mengerjakan taat, iman itu tetap ada. Tapi kesempurnaan iman itu apabila kita taat kepada Allah. Misalnya kita sembahyang, kita puasa, itu untuk menyempurnakan iman. Wal itinab anil muharramat, kesempurnaan iman itu menjauhi apa-apa yang diharamkan, baik itu pakaian, baik itu makanan, baik itu minuman, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu perbuatan zahir atau perbuatan hati. Kesempurnaan iman itu letaknya di samping mengerjakan taat, menjauhi apa-apa yang diharamkan. Wa yadullu alaihi qaulullahi ta'ala innama al-mu'minuna alladzina amanu ma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim bi sabilillah. Wa qala imanu bid'un wa sab'una baban. Iman itu ada cabangnya lebih 70. Jadi iman itu banyak. Faqauluna insyaallah aidun ila syakki fi husuli hadhil kamalat, dan perkataan kami insyaallah itu kembalinya kepada keraguan pada menghasilkan ini kesempurnaan. Ya, kesempurnaan iman tadi fi'lu ta'at wa tinabul ma'asi. ABC D. Innal imana inda syafi'i ismun li majmu'il ikrar wal i'tiqad wal amal. Ujar Imam Syafi'i, iman itu yakni satu nama bagi kumpulan pengakuan, i'tiqad dan amal. Iman itu kumpulan nama ikrar, kedua i'tiqad, yang ketiga amal. Jadi apabila tiga itu tergabung lalu narannya iman.
bela kumpul pisang gelapung dibungkus lawan daun pisang ngarannya pais, karena ada campurannya itu pais pisang. Jadi iman itu ujar Imam Syafi'i bila terkumpul yang tiga itu lalu disebut iman. Wala waqad yujadu waqad la yujadu, dan terkadang amal itu bisa ada bisa kadada. Kan ada juga orang babadahnya beriman tapi amalnya kadada, sembahyang ya kada, puasa kada. Nah orang tadi babadah beriman terkadang amalnya kadada. Ada ulun wisi kawan bian ulun ni guru aja, apabila ulun ni orang melihat ulun ni berbaju bebaju muslim para kiamat tuh sudah aja, artinya orang ini kada bisa sembahyangnya. Mesawat tuh ulun ni bebaju apanya, bebaju belanga, bebaju muslim sudah tuh para kiamat tuh ya. Terkadang kan orang amal ada Ramadan kada puasa, artinya kalau sudah Ramadan kada puasa, apalagi puasa Senin Kamis, sembahyang nang wajib jangan ada, apalagi sunat. Orang nih tapi nya pada biman, aku nih pengikut Nabi Muhammad ujarnya, aku nih Islam, sembahyang gak ada, puasa gak ada, menyambati orang rancang. Ana lamal qad yadu wala qad la yujad fa kana al murad bi qaulina insyaallah ana mukminun, insyaallah faktornya tadi karena amalnya kadang-kadang ada kadang-kadang kada. Lalu ujar sidin berbuat kata-kata insyaallah tadi karena taatnya pengoler, taatnya kada. Bahkan al-murad bi qaulina insyaallah laisa huwa syakku fil i'tiqad wal iqrar. Bukan kata-kata insyaallah itu yakni ragu-ragu pada masalah pengakuan nang kata-kata insyaallah itu pintangan taatnya itu pengoler. Itu ya bukan ragu-ragu pada masalah i'tiqadnya bang, nang percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada hari kiamat kada itu jusidin. Nang fi'lu taat tadi pintangan di situ lalu orang buat ana mukminun insyaallah. Ya kan sadar diri juga. Ini cuman tulisannya ujarnya Islamnya di KTP, sembahyang nggak ada. Ada tahu, yang ada tahu di sembahyang jumlah sembahyang aja yang ada tahu. Takonina anak zuhur berapa, nggak ada tahunya. Zuhur aja ada tahu. Zuhur jumlah rakaatnya jangan ada tahunya negara apa kisahnya. Jadi fi'lu ta'at tadi kada digawinya seperti sembahyang, puasa, sebulanan puasa hari raya tarusnya, sebulanan hari raya tarus. Artinya kada sing puasaan. Ulun ada bisi kawan min. Jadi sidin itu ketujuh puasa Senin Kamis entah kuning nah baju rompin nih ketujuh puasa Senin Kamis ulun ini aja puasa yang niatnya diet. Artinya diet itu pun baik karena puasa ini pian kita nih bisi penyakit kolesterol kah asam urat kah kencing manis inya turunan. Maksud turun itu nang asal 300 jadi bisa sampai 90 nang gula darah itu apabila kita bawa puasa bisa turun
gula darah kita tuh bisa sampai 90, bisa sampai 110. Kalau kita bawa puasa, sebagaimana hadis Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Artinya hadis Rasulullah itu bujur. Kita nih Bapak, kolesterol ada, asam urat ada, misalnya gula darah ada, bawa aja puasa. Itu inya sehari aja kita puasa, itu turunan. Cuman dijaga aja makanannya. Makanannya bukannya kolak makan, bubur gunting makan, misalnya intalo karuang makan, misalnya satrop minum, misalnya. Nah, kadang tapi kawan juga turun. Nah manis dihantup terus. Karena maulah kita kanjeng manis ini, nang manis makanan termasuk janji manis. Itu maulah kanjeng manis juga. Puasa itu sehat. Biar kita niat puasa itu dulu karena menguruskan awak, misalnya diet, misalnya ada bapak mandak niatnya itu misalnya saja ke puasa untuk menguruskan awak. Karena bapak kalau sehat itu kita nyaman, biar sehat nih, beribadat nyaman, sehat, naran sehat. Coba kan batukan aja kita nangai bahana bawirit sembahyang malam, bilang batukan terus, hendak bawirit tamih langsung. Misalnya apa batukan? Malam itu kan nikmat, sunyi berduaan ya untuk bandiran. Proposal kantornya buka non-stop, penjaganya ada, kantornya buka, nama nerima proposal kita ada, kada singguringan malam itu. Kalau siang mengajukan proposal maju macam-macam, orangnya kada banyak, baik malam nu ada orangnya. Apalagi ini hanya BPJS naik kelas 2 kan, kelas berapa naik pulang. Ada sekolah aja naik BPJS, naik juga. Keakhirannya kena kita pengen pusing sendiri beratan kena. Sandaran kita itu pada ke Allah lagi. Sandaran kita tuh ke Allah aja lagi. Jadi dengan adanya macam-macam ini supaya kita disuruh makin berparak lawan Allah Ta'ala. Itu coba rasakan, biar masing-masing merasakan. Bahkan qolina insyaallah laisa syakku fil i'tiqad wal iqrar bal asyakku fi kamalil a'mal bala. Jadi yang dimaksud kata-kata insyaallah ragu pada kesempurnaan amalnya. Itu aja, bukan ragu-ragu pada masalah kesempurnaan iman. Kalau iman tetap adanya, cuman kata-kata insya Allah ragu-ragu ini tuh masalah kesempurnaan amalnya. Kita kan tahu kita ini pengolar beramal, masa orang lain kada tahu bang, kita nih ya pengolar beramal kita tahu. Oh dulu aku baca sholawat 1000, wah ini misalnya 100 dia lagi, nah kan ketahuan kita artinya amal kita kurang. Oh dulu aku baca salat 1000, wah ini tinggal 50 aja lagi misalnya. Dulu aku baca salat 1000, wah ini kada ada lagi membaca sholawat, kan tahu kita.
Man kana madhabu anal iman lahu ayakula insyaallah. Kalau madhab orang itu iman qalbi, dia beriman dengan membenarkan dengan hatinya, tidak ada kata-kata amal misalnya, membenarkan dengan hatinya, maka dia tidak boleh mengata ana mu'minun insyaallah. Kada boleh, karena urusan iman itu urusan percaya lawan hati. Jadi urusan percaya lawan hati, walaupun yang kada sembahyang, kada puasa, imannya tetap ada. Artinya jangan membuat lagi kata-kata ana mu'minun insyaallah. Kata insyaallah itu hilang. Kan ada arti iman itu at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Apabila percaya dengan hati, maka orang itu sudah beriman. Masalah taat itu tidak menjadi syarat kalau iman itu at-tasdiqu bil qalbi. Tapi kalau iman itu pengertiannya nang ada qaulun wa amalun wa i'tiqadun, nang menurut lalu boleh mengucap ana mu'minun insyaallah. Kata-kata insyaallah itu bukan ragu-ragu masalah iman, tapi kata-kata insyaallah itu ragu-ragu pada kamalul amal, kesempurnaan amal. Tapi ketika madhab orang itu arti iman itu atas bil qalbi, inya kada boleh mengucap ana mu'minun insyaallah, kada boleh. Nang ada lawannya ana mu'minun. Artinya jadi perkataan orang alim itu kita kadang hendak memponis secara langsung, itu ada pengertiannya. Caka jalur ceritanya panjang tuh. Kenapa Imam Syafi'i menyuruh ana mu'minun insyaallah? Kenapa ada orang melarang jangan? Artinya ana mu'minun ya, itu tergantung tadi madhabnya masing-masing. Kalau madhabnya mengartikan iman itu atas bil qalbi, dia tidak boleh mengucap ana mu'minun insyaallah, tapi ana mu'minun. Tapi ketika orang itu mengatakan iman itu seperti perkataan Imam Syafi'i, iman itu maka boleh dia mengucap ana mu'minun insyaallah. Jadi tergantung. Artinya pandiran nang berdua tadi bujur aja, nang ana mu'minun insyaallah bujur, ana mu'minun bujur aja, tergantung sudut pandangan masing-masing. Kada ada bang nang salahnya. Wa amma Syafi'iyyu falamma kana min madhabihi mana kala madhabla annal imana ismun limajmun hadhihi salasah. Iman menurut satu nama bagi kumpulan ini tiga, yakni tadi qaulun wa amalun wa i'tiqadun, perkataan, amal dan i'tiqad. Maka ujar sidin kana syakku qaiman fil amal, maka adalah sifat ragu-ragunya itu ada pada amal. Jadi pintangan yang insyaallah itu karena amal kita itu banyak kurang, lalu berbuat insyaallah. Pintangan amalnya, kalau pintangan imannya kada ada keraguan, pintangan amalnya. Dulu kita sembahyang duha misalnya, oh ini kada kan kurang dah amal kita tuh. Dulu sembahyang 5 waktu berjamaah, wah ini sembahyang 5 waktu kada berjamaah, kan kurang juga. Dulu sembahyang 5 waktu, wah ini tinggal 3 waktu aja, 2 nanti tinggal. Misalnya zuhur dan asar. Ayakuna ayakuna al-murad minhu khafal khatimah, yang dikehendaki daripada insyaallah itu karena takut masa sul khatimah. Insyaallah aku mu'minan fi akhiril hayati, atau seolah-olah dia berucap ana insyaallah mu'minan fi akhiril hayat, aku ini beriman
sampai insya Allah sampai akhir hayat. Seolah-olah ucapan yang ana mu'minun insyaallah, yakni insyaallah aku mu'minan fi akhiril hayati. Wa dalilu alaihi qaulu ta'ala hikayatan Ibrahim alaihissalam qala inni saqimun. Seperti perkataan Nabi Ibrahim, sidin baucap inni saqimun wa huwa makana saqiman fi dzalikal halah. Sidin bapada sakit ketika itu, padahal sidin kada sakit. Lakinnahu lama alima annahu sayasiru saqiman hasana qalahu inni saqimun. Karena Nabi Ibrahim tahu sidin pasti akan sakit, maka lalu membaikilah ia akan perkataannya ini sakimun. Padahal kan naran manusia itu apabila sehat kenanya bisa sakit. Lalu sidin mengucapkan ini sakimun untuk kena aku jadi bisa sakit gitu maksudnya. Ini sakimun. Ala tara anna rajulaini idza tasara'a alima min hali hadihima annahu yansari'u faqad yuqalu qabla insirafi innahum munsari'un. Kita ada melihat dua orang laki-laki, orangnya bakalahi. Kita tahu salah satunya ada yang menang dan ini menang sebelum inya bakal kita sudah kau nanggui, oh itu yang menang aja kita. Brazil lawan Berabai misalnya, belum lagi main. Oh ya kita Brazil nih menang. Kan kita tahu pada main ya belum. Kenapa kita tahu? Karena dilihat musuhnya naga itu. Belum lagi bertanding kan sayan sari'o. Wa innahu maglubun, pasti kita tahu kalah sudah berapa yang ini nih misalnya innahu masro'on bimakna annahu sayasiru kadzalika, dan itu akan terjadi seperti yang namanya itu hahuna kalau ana mu'minun insyaallah ai abqa mu'minan indal mauti insyaallah. Maksud kata-kata ana mu'minun insyaallah itu yakni abqa mu'minan indal mauti insyaallah. Aku ini kekal beriman sampai ke mati. Dan kata-kata ana mu'minun insyaallah. Kan ada orang renjak bungol nih, bisa aja pengertian bungol itu bungol urusan dunia. Ya bisa aja, kadang kau juga kita tarik dulunya kita bungol. Kalau maksud sidin kita bungol tuh bungol, ya kan belum habis tuh, bisa bungol nih. Cuman kalau dipanjang bungol urusan dunia kan panjang mana, jadi bungol aja senyambat. Boleh jadi maksudku bungol tuh, jadi bungol urusan dunia. Kan ada lagi bahari, apabila orang tuh kada manu kita gebuk ya. Ada nong pandiran orang-orang di atas angin gitu nah. Kita gebuk dia apabila padahal gebuk itu kan nyata dipukul. Maksud gebuk itu diberi nasihatnya. Nah, kada kawa kita mana ada karena gebuk itu artinya diberi nasihat. Multi tafsir. Kada kawa dia apa ya bang? Jadi kalau orang nang di atas angin tuh bebandir kan menteri kah, presiden kah, DPR kah, itu jangan kita telan bulat-bulat karena sidin ada bisi tafsir tersendiri. Apa nang dipandir sidin itu ada maksudnya. Ada tadi ulun cuplikan lawas Gustur ditakoni oleh Kik Endi waktu sedih hidup. Pak Gustur ya biar lagi bahari di zaman Soeharto itu pernah Pak Soeharto menyuruh siapa itu namanya Faisal Tanjung
untuk menghabisi pian. Nah, kata-kata menghabisi itu nah apa? Kan ada habisi ya. Kata-kata habisi itu banyak multitafsir. Kalau ada sebagian arti habis itu matiak, matii misalnya. Ada nama arti gitu. Ada juga habisi apa? Akhirnya kah habisi apakah? Jadi kalau pandiran orang harat itu jangan kita artii itu secara langsung. Kalau emang dia arti habis itu dibunuh orang ganda, jadi anak mukminin insyaallah maksudnya ay abqa Allah. Bahada ma fi hadzal bab minal wujuh wa bilai topik. Al-babu tsani bi ma'rifati Syafi'i radhiyallahu bi usulil fikhi. Bab yang kedua, tadi kan bab pertama sidin ma'rifat sidin masa usul agama, masalah tauhid. Ini ma'rifatnya Imam Syafi'i pada masalah wal kalam bi hadzal babi murattabun ala muqaddimihi wa masaila. Ala muqaddimatin, ada beberapa muqaddimah dan beberapa masalah. Al-muqaddimatu bi anna Syafi'i awwalu man sannafa fi hadzal ilm. Imam Syafi'i awal-awal orang yang menyusun atau mengarang ini ilmu usul fikih. Nang malayati mobil wajib, bahwa wajib ya barang yang tidak sempurna kewajiban itu kecuali itu menjadi wajib juga. La dirara wala dharara, misalnya mala yudraku kulluh la yutraku ba'dhuh, macam-macam. Fikih itu sebelum fikih itu usul fikih dulu. Jadi usul fikih dulu, hanyar fikih. Kalau kita fikih belajar usul fikih yang ada tahu ya karena salah juga memahami hukum. Jadi usul fikih dulu non tahu, hanyar fikih. Itu susunannya. Kalau di mana? Kalau di fikih itu kan nyata babi itu hukumnya haram. Itu di fikih. Tapi bisa di fikih bisa aja babi itu kada. Kalau di dalam anu kan nyata haram tuh, tapi di usul fikih babi itu bisa ke dalam kada ad-darurat tubihul mahdzur. Situ darurat itu membolehkan apa yang diharamkan. Jikalau kita di satu tempat di situ ada makanan yang lain kada, apabila kita kada makan mati, maka boleh kita makan babi itu sekedar menutupi kelaparan kita. Berarti babi tadi kada melaknya. Nah usul fikih pulang karena itu belajar kita. Jadi sebelum fikih itu aturannya usul fikih dulu kita tahu. Naqulu ittafaqan nas ala anna awwala man sannafa fi hadzal ilm wa asy-Syafi'i. Ittifaq manusia awal-awal yang mengarang masalah ilmu usul fikih ini yakni Imam Syafi'i, wa alladzi rataba abwaba, sir menyusun bab-babnya, wa mayyaza ba'da aqsamih, dan membedakan sebagian bagiannya dari maratibahu fi dha'fi wal quwwat, dan sidin mensyarahkan martabat-martabat ilmu usul fikih itu mana yang lemah, mana yang kuat. Rawa anna Abdurrahman ibn Mahdi itamasa minas Syafi'i wa huwa syabun ayyadha'a lahu kitaban yadhkuru fi syara'ital istidlal bil qawli wa sunnati wal ijma'i wal qiyasi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.